Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merliani Eva Regina Sigalingging Nars. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan ke-40, kelompok 1, dengan pengampu materi Dr. Andus Jumsadi Damanik SHM Home. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping etika publik. Yuk kita lihat sama-sama. Ada 3 bagian yang akan kita jelaskan dari etika publik, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Pengertian etika publik adalah standar yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku tindakan, dan keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dan ketentuan tertulis. Ada 3 bagian yang akan kita jelaskan pada bagan-bagan berikutnya. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Kode etik ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat, disiplin, sesuai peraturan, perintah atasan, serta melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Nilai dasar etika publik memegang teguh nilai ideologi negara Pancasila, serta mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, menjalankan tugas secara profesional, mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Lingkup etika publik, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan sebagai bantuan dalam menimbang pilihan saran, kebijakan publik, dan alat evaluasi modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik adalah dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi, yaitu pelayan publik yang profesional membutuhkan kompetensi, teknik, dan leadership, serta kompetensi etika. Perilaku pejabat publik harus melakukan perannya sebagai pelayan dan menjalankan amanah. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi kebijakan, yaitu ajas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun hukum. Yang kedua, konflik kepentingan. Pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang mencampurkan kepentingan pribadi dengan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian. Yang ketiga, sumber kode etik bagi ASN tampak pada bagan berikut ini. Kemudian implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Perlunya menaati kode etik perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi negara. Dan yang terakhir, aktualisasi etika ASN, yaitu pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, dan kebocoran ujian nasional dan penegakan hukum yang jujur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.